Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial membuat model text classification menggunakan Orange. Jadi di video kali ini kita akan menggunakan software Orange. Buat teman-teman yang belum tahu software Orange itu apa, software Orange itu suatu tools, suatu software visual programming untuk data mining. Jadi kalau kita pakai R atau Python itu bahasa pemrograman, kalau ini adalah software untuk lebih sedikit drag and drop, tapi tujuannya sama untuk membuat model. Ya, buat teman-teman yang belum install, silahkan nanti lihat di deskripsi. Saya sertakan bagaimana link menginstal Orange ini. Mungkin kalau saya cerita sedikit ya, teman-teman ini bisa menginstal Orange ini layaknya suatu aplikasi atau bisa menggunakan Anaconda distribusi dari Python, karena memang si Orange ini dibangun di atas bahasa pemrograman Python. Jadi teman-teman bisa punya beberapa cara install. Silahkan lihat di video yang sudah saya berikan di deskripsi nanti. Oke. Ya. Ya, di video kali ini seperti yang sudah saya cerita, kita akan membuat model text classification. Mungkin sederhana saja, text classification sentiment ya. Jadi kita membuat sentiment analysis, model sentiment analysis menggunakan teknik text classification. Ya, ada beberapa hal yang perlu teman-teman siapkan dulu sebelum membuat modelnya menggunakan Orange. Yang pertama adalah Orange-nya itu sendiri. Kemudian setelah Orange-nya ini terinstall, kita perlu suatu add-on. Jadi kapabilitas dari Orange ini terbatas dan kita bisa menambahkan add-ons-nya. Ya, di sini kalau teman-teman nanti sudah terinstall, teman-teman bisa klik option, kemudian tekan add-ons, kemudian teman-teman pilih yang text ya. Ini kalau tidak terinstall, bagaimana? Tidak bisa. Jadi harus terinstall dulu. Ya, di sini nanti dicentang saja, kemudian klik OK, nanti terinstall prosesnya. Ditunggu sampai selesai. Kalau sudah, tandanya apa? Kalau sudah, tandanya di bagian sidebar ini, di widget ini kita sudah punya text mining di sini. Jadi pastikan teman-teman sudah punya Orange-nya, kemudian sudah install add-on-nya juga. Karena kalau add-ons-nya belum, ya sia-sia juga gitu ya. Jadi pastikan add-on-nya sudah terinstall. Oke. Kemudian selain Orange-nya dan add-ons-nya, apalagi? Ya tentunya kita karena mau membuat model text classification ya, kita perlu data trainingnya. Nah, ini data trainingnya udah saya punya. Ini contoh aja ya. Saya punya 35 tweet nih, saya tentang Grab. Seharusnya lebih besar ya, lebih banyak lagi datanya, tapi ini hanya sekedar contoh di video ini, jadi 36 cukup ya. Gitu. Nanti kita lihat apakah cukup apa enggak. Kan yang melihat cukup atau tidak itu tetap dari nilai akurasi ya. Oke. Teman-teman bisa bikin nanti sendiri datasetnya, dikasih nama ini text sentiment. Ini nama tidak penting, yang penting ada judulnya lah gitu ya. Misalnya nanti ini enggak sentiment, misalnya head speech, atau kalau teman-teman mau multi class misalnya kayak dimensinya apa gitu ya, atau emotion ya, berarti ini bisa di emotion ya. Dan juga teksnya. Dua ini cukup, jadi teks sama labelnya, teks sama label juga dua-duanya cukup. Ya, di sini saya binary classification aja, positif negatif. Kalau teman-teman mau multi class ya, berarti tinggal tambahkan lagi di sini ya. Misalnya netralnya, ini harusnya ada netralnya ya. Netralnya tinggal tambahkan contoh tweet. Kemudian yang netral seperti apa ya. Banyak yang nanya ke saya, bisa berapa banyak ya data training? Kalau bisa banyak-banyaknya gitu ya. Sebanyak-banyaknya gitu. Oke. Di sini sudah ada data trainingnya. Pastikan juga teman-teman sudah punya ini. Ya, kalau bisa semakin banyak semakin bagus ya. Oke. Nanti teman-teman bisa buat sendiri. Oke, kemudian ya, karena sudah ada data training, kita bisa balik lagi ke Orange-nya. Oke. Tahap pertama untuk membuat modelnya apa? Ya, yang pasti adalah import data. Karena kalau nggak ada data, tidak ada yang bisa dianalisis. Oke, untuk mengimpor data, pertama-tama kita import data, kita pergi ke tab data, kemudian ini banyak cara ya. Saya lebih suka mungkin pakai file aja ya. Ada bisa, kalau tadi filenya CSV bisa pakai CSV, ini bisa buat SQL nih buat contoh dataset. Oke, saya coba pakai yang file aja, saya drag. Ya, ini namanya widget ya. Kemudian ini disebut canvas, jadi kita bisa meletakkan widget-widget ini di canvas, dan nanti kita bisa menghubungkan satu widget dengan widget lainnya. Oke,
Pertama-tama taruh file, kemudian kita klik 2 kali, dia akan membuka satu tab ya, dimana kita bisa memilih filenya, menekan tombol folder ini. Nah, tadi saya pilih dataset training saya, Tweetgraph ini. Kemudian sentimen ini role-nya bukan feature, kita ganti karena ini adalah target ya. Kalau feature itu kalau misalnya kita bikin model machine learning, dia adalah variable prediktornya. Kemudian teks ini kita taruh meta dulu. Kenapa? Karena di sini belum bisa kebaca gitu ya. Ini udah betul teks. Ini meta. Kalau di skip nanti malah nggak kebaca. Jadi biarkan nanti yang targetnya kita jadikan target, role-nya target, teksnya dijadikan meta dulu. Kemudian tekan apply. Oke. Memang tidak terlihat apa-apa, tapi tidak masalah. Ini sebenarnya outputnya sudah kelihatan di sini ya. Di 35. Kemudian kita close lagi. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita perlu widget corpus yang ada di text mining. Itu kenapa tadi saya bilang wajib ada text mining ini. Kalau nggak ada, ya nggak bisa gitu. Karena kita butuh widget corpusnya. Kita tarik, kita hubungkan dari file ke corpus. Kita klik 2 kali ya. Jadi ini untuk memecah tadi, kan filenya tadi masih jadi meta. Meta itu dianggap tidak sebagai, kalau mungkin kita training model hanya sebagai penanda gitu ya. Tapi di sini kan kita butuh dia jadi features. Supaya dia jadi features, jadi kita butuh corpus ini untuk merubah teks ini menjadi feature tadi ya. Jadi pastikan feature-nya tadi ya, teksnya itu masuk di title variable dan use text features. Jadi nanti si teks ini jadi feature. Oke. Kemudian sebenarnya kita bisa langsung training saja, cuma kita harus pre-process dulu tweetnya. Jadi kita tambahkan dulu, tadi kan tweet ya, kita tambahkan dulu widget pre-process text. Kita hubungkan lagi dari corpus ke pre-process text. Oke, ini dia langsung memproses ya, tapi kita bisa pilih-pilih ya. Misalnya mau prosesnya apa saja gitu ya. Misalnya dari awal mau dilakukan transformasi ke lowercase, kemudian hapus HTML, URL dan sebagainya. Kemudian tokenizationnya saya pakai white space saja ya. Jadi kalau ada spasi dia langsung jadi token baru. Normalization seharusnya ini nggak perlu. Kenapa? Karena bahasa kita ini bahasa Indonesia. Sementara di sini nggak ada nih yang tersedia bahasa Indonesia. Nah, kalau kita pakai bahasa Indonesia tapi kita pilih di sini bahasa Inggris kan sama aja kacau gitu ya hasilnya nanti. Ya di sini seharusnya belum ada bahasa Indonesia. Jadi ini kita bisa close aja, bisa dihilangkan. Oke. Kemudian stop word-nya adalah Indonesia kalau ada, kalau nggak ada sebenarnya kita bisa upload ya. Cuma kebetulan saya lagi tidak punya. Teman-teman kalau ada ternyata Indonesia, stop word kita pilih Indonesian. Lexicon apakah ada? Oh nggak ada, lexicon tidak ada. Ini regex untuk menghilangkan mention. Sebenarnya nggak perlu banget ya. Kenapa? Karena data kalau ini tadi ada HTML, URL. Kalau kita lihat datanya juga, oke, kita bisa lihat data menggunakan data table ini. Kalau kita lihat datanya sih sudah bersih ya sebenarnya, jadi sudah nggak perlu. Tapi kalau misalnya data teman-teman masih kotor, teman-teman perlu agak sedikit memastikan nih di bagian data pre-processing ini ada lengkap sampai post-staging, kemudian tokenization, transformation dan sebagainya. Paling yang dibutuhkan tokenization ya itu wajib lah gitu. Filtering ini tinggal sebutuhnya kira-kira seperti apa. Oke ya, saya kira segini cukup. Ya, segini cukup karena datanya sudah cukup bersih juga. Yang pasti harus ada tokenization. Oke, setelah tokenization, setelah kita pre-process, ya apa yang harus kita lakukan? Ya, kita lakukan feature extraction. Nah, kita lakukan feature extraction. Menggunakan apa? Di sini ada back of word, mana ya? Ada back of word. Oke, jadi kita akan menggunakan feature extraction-nya yang tersedia ya, back of word, mungkin TF-IDF atau IDF ya di sini. Coba kita lihat di sini ada apa aja. Oh, ada smooth IDF sama IDF. Jadi tidak ada TF-IDF ya. Di sini ada regularization. Kemudian TF-nya apa gitu ya. Count smooth IDF ya. Mungkin kita pakai count ya. Count vectorizer. Ininya kita pilih IDF aja. Oke. Count IDF. Kita pilih seperti itu.
kita hubungkan, maka nanti otomatis nih teks kita tadi diubah menjadi feature ya, diubah representasi numeriknya. Oke. Jadi ini import data, kemudian ini untuk merubah ke dalam bentuk ini pre-processing, kemudian ini adalah feature engineering. Kalau sudah di feature engineering, langsung saja, berarti kan datanya sudah siap untuk dimodelkan. Coba kita lihat, apakah kita bisa lihat hasilnya? Ya, ini ya, jadi langsung keluar vektor katanya. Jadi ini dia sudah membobotkan katanya, kata asik punya bobot berapa, wifi-nya punya bobot berapa. Dapat kok hilang, dapat ini terhenti di stop word. Tadi kan kita menyalakan stop word. Oke, jadi sudah ada bobotnya. Jadi sudah dapat representasi numeriknya. Ini bisa dilihat aja karena cuma buat ngecek. Kemudian karena sudah terfeature extraction, mudah sekali ya. Stepnya tidak sesusah yang kita bayangkan gitu. Kalau sudah seperti ini, kita langsung bisa buat model. Kita bisa pilih algoritma. Di sini tersedia berbagai algoritma, mulai dari KNN, tree, random forest, SVM, Naive Bayes dan sebagainya. Mana algoritma yang paling bagus ya silahkan dicoba-coba, tapi untuk text classification saya tidak menyarankan untuk menggunakan tree atau random forest. Kenapa? Apalagi kalau datanya banyak, karena tree ini untuk text classification dia cenderung overfitting. Ya bayangkan saja kira-kira berapa cabang gitu ya, maksudnya if A, if B gitu ya, ada berbagai kata ya, pohonnya nanti bakal ribuan sekali sehingga memungkinkan overfitting. Yang bagus mungkin bisa Naive Bayes atau SVM. Kalau saya sukanya apa? Saya sukanya neural network. Ya, yang paling canggih aja. Kita bisa pakai neural network. Oke, langsung drag saja. Sudah masuk ke sini, langsung dihubungkan ke neural network. Set. Dia training. Ya, di sini kita bisa set konfigurasi dari neural networknya, model parameternya, hidden layernya 100. Neuron hidden layer 100, banyak juga ya. Satu layer hidden layer 100, activation functionnya ReLU. Ada optimizer ya. Ya saya biarkan default aja ya, saya biarkan default. Kemudian nah sudah kita set, sudah training ini sebenarnya. Terus apa yang harus kita lakukan ya? Kita evaluasi, kita pakai test and score. Jadi kita hubungkan back of word ini ke test and score, modelnya juga masukin ke test and score, sehingga dia akan keluar hasilnya di sini. Oh, langsung keluar model neural network AUC area under the curve 1, bagus sekali ya. Classification accuracy CA 90%, F1 score 90. Wah, bagus sekali. Precision recall dua-duanya bagus. Jadi ini bagus sekali. Oh ini random sampling. Coba kita pakai yang cross validation. Jadi yang cross validation kira-kira hasilnya bagaimana? Oh, sama-sama bagus. Jadi cross validation, training and testing, tapi dia bagi berdasarkan misalnya data 100%, trainingnya tuh dipisah-pisah, jadi sampai 10 kali. Sehingga dia lebih mewakilkan keseluruhan data gitu dibanding menggunakan training and testing biasa. Oke. Kita pakai cross validation, modelnya classification accuracy-nya 94%, bagus sekali. Ya. Udah keren lah modelnya. Kemudian ini sebenarnya kita bisa juga cek menggunakan confusion matrix ya, kira-kira untuk melihat misalnya dia banyak ngelakuin kesalahan itu di mana. Ternyata dia kayaknya lebih cenderung salah memprediksi positif ya dibanding ya positif, tapi hasilnya cukup bagus ya dengan 30 sekian data ya, hasilnya cukup bagus. Oke. Ini confusion matrix ya untuk teman-teman misalnya untuk membantu memahami model kira-kira seperti apa. Di sini juga ada ROC curve ya, ROC curve nanti bisa ditarik saja. Oke, modelnya sudah bagus ya. Ini modelnya sudah jadi ya, modelnya sudah jadi. Ya, kalau kita sudah dapat akurasi sudah jadi gitu. Cuma nah ini banyak teman-teman terjebak biasanya udah dapat akurasi, bikin model bukan nyari akurasi gitu. Bikin model supaya bisa diaplikasikan gitu. Ini model sudah jadi, terus kita apakan? Kita aplikasikan. Nah, aplikasikannya ke apa? Data baru gitu ya. Jadi kita kalau bikin text classification kan bukan mencari saya bisa dapat 90% di akurasi, bukan. Tapi kita aplikasikan ke data baru. Jadi misalnya saya punya tweet yang saya belum punya labelnya gitu. Tweet tentang Grab yang saya belum punya labelnya, nanti bisa diprediksi menggunakan model ini. Oke, coba kita lihat dulu. Kita coba bikin data yang bisa kita prediksi. Nah, let's say ini saya bikin aja. Kita bikin pakai Excel boleh. Kita tambahkan di sini teks aja. Teks, karena kalau kita kasih sentimen kan
Ngapain kita bikin model kan, ini melabelkan sendiri. Teksnya di sini kita masukkan misalnya sembarang aja ya. Abangnya ganteng gitu ya. Ganteng. Grab aplikasinya cepat. Nah ini disclaimer, saya tidak disponsori oleh Grab ya. Kebetulan kasusnya aja. Kemudian apalagi? Abangnya bau gitu ya. Coba kita lihat. Ganteng tapi bau. Ya, kita punya tweet yang kita nggak tahu sentimennya. Kita nggak tahu sentimennya. Berarti ini kan adalah data baru ya. Kemudian bisa kita save-nya sebagai, saya akan save di sembarang tempat. Saya taruh di desktop aja. Saya kasih nama tes ya. Kemudian jangan tes, nanti teman-teman kebalik ya. Ini training testingnya mana? Training testingnya dia nge-split sendiri, jadi teman-teman udah nggak perlu khawatir ya. Jangan tes, nanti teman-teman misleading nih kalau namanya teks, misalnya new tweet aja ya, new tweet ya. Berarti kita simpan dengan nama CSV UTF-8, kemudian di save. Oke. Ya, kita selalu punya data. Nah, kita tes ini sebenarnya tesnya sudah dilakukan ya. Tesnya sudah dilakukan di test score ini. Dia udah split data sendiri. Ini kita aplikasikan. Hasilnya udah bagus, kita aplikasikan. Kita punya tweet yang kita belum tahu sentimennya apa sih gitu. Sentimennya apa nih gitu. Jadi kita pakai model machine learning kita. Model text classification kita. Ya, mungkin kalau di kelas saya sering cerita bahwa model text classification itu kan kita punya 1 juta tweet. Let's say 1 juta tweet tentang Grab. Tapi kalau kita analisis, kita baca satu-satu, kita ngelabelin satu-satu 1 juta tweet, itu kan tidak mungkin ya. Itu Grab harus meng-hire berapa orang supaya 1 juta tweet itu terlabelkan gitu ya, sehingga Grab tahu apa yang sentimennya gitu, misalnya sentimennya. Nah, 1 juta tweet sudah tidak mungkin lagi, sehingga kita ambil sebagian datanya, kita labelkan, kita masukkan ke dalam machine learning. Machine learning akan belajar dari data dan label tadi, membuat kecerdasannya sendiri ya, sehingga dari data training itu dia bisa mengaplikasikan ke sisa keseluruhan tweet 1 juta tweetnya tadi gitu. Kira-kira prinsip kerjanya kan seperti itu. Oke. Saya sudah punya data, lihat ini data yang 1 jutanya tadi, tapi contohnya cuma 5, harusnya bisa lebih banyak lah ya. Tapi karena training kita sedikit ya contohnya segini aja, tapi nanti teman-teman bisa lebih banyak. Oke, sudah 5, kita close. Tadi sudah kita simpan ya, kita simpan aja. Ini udah don't save karena udah kita simpan. Kita import data baru tadi yang belum ada sentimennya, kita pakai file lagi ya. Kemudian kita klik 2 kali ya, kita pilih ini ya, kita cari datanya, ada new tweet, kita klik open, ini tetap kembalikan ke meta. Kemudian kita pakai corpus lagi ya, corpus lagi. Kemudian setelah corpus, kita kalau mau di preproses boleh, kalau mau tetap di preproses ya, karena kita perlu tokenization. Oke, dihubungkan lagi. Di sini kita butuh tokenization aja, atau ya ini boleh dibiarkan. Stop word-nya bisa dikasih Indonesia, atau kalau nggak mau pakai juga nggak masalah ya. Oke, karena datanya udah bersih tadi ya, karena datanya sudah bersih. Kemudian ya kita perlu tetap pakai back of word karena dia perlu membobotkan, tapi nanti kita dia akan mengupdate, jadi tetap pakai back of word ya, supaya dia bisa menghitung bobotnya juga. Tapi nanti kita pakai satu variable, satu widget baru, namanya adalah prediction. Jadi nanti dia akan menghitung bobotnya dari neural network tadi, menggabung dengan bobot baru sehingga dia bisa lakukan prediksi ya. Kita hubungkan pertama modelnya ke prediction, jadi kita akan gunakan model untuk memprediksi data baru ini. Jadi data baru ini juga kita hubungkan. Kemudian kita cek hasilnya. Oh, sudah langsung keluar hasilnya. Ini 4-4-nya dikira positif ya. Tadi kita lupa nih menambahkan yang negatif ya. Nanti kita bisa tambahkan ya. Tapi di sini nilainya diprediksi positif semua.
Abangnya ganteng bener positif, grab aplikasi cepat positif, abangnya bau ini misclassification. Ya wajar saja, kenapa? Karena tadi akurasinya tidak 100% ya, 90%, jadi mungkin masih wajar untuk misclassification ada 1%. Kemudian 10% ya tadi ya, 10%. Kemudian ganteng tapi bau, ini memang ambigu. Tapi model kita lebih menganggap ini positif. Oke. Ini positif semua, dia salah satu. Kalau kita tambahkan misalnya satu kata ya, harusnya kita tambahkan yang negatifnya ya. Boleh kita coba langsung tambahkan saja, misalnya kepo gitu ya, seberapa baik sih modelnya gitu ya. Kita tambahkan lagi aja gitu ya. Let's say aplikasinya suka crash ya. Ini harusnya kan negatif. Crash. Oke. Lama nunggu gitu ya. Oke. Kita tambahkan 2 tweet negatif. Kita lihat. Ini kita klik lagi kalau kita reload. Oke. Harusnya sudah langsung ya. Oke, nah lama nunggu berhasil diprediksi negatif ya. Tapi aplikasi suka crash masih disangka positif. Jadi ada dua misclassification. Apakah itu wajar? Ya wajar, karena akurasi model kita tidak 100%. Ya, akurasi tidak 100%, tapi 91. Ya masih mungkin lah. Dan data training kita masih terlalu sedikit. Jadi kalau untuk memperbaiki model yang tidak terlalu bagus ya, model yang bagus itu dan tidak bisa dilihat dari waktu deployment, benar-benar bisa memprediksi nggak, bisa benar-benar memasukkan ke kelas yang tepat nggak. Kalau enggak, ya berarti modelnya jelek gitu ya. Ini ya kalau modelnya tidak terlalu bagus ya wajar gitu ya. Model tidak terlalu bagus wajar gitu. Karena datanya masih kecil ya. Nanti kita bisa tambah data supaya mungkin modelnya jauh lebih cerdas. Oke. Nah, data hasil prediction ini bisa kita ekspor seharusnya menggunakan perintah save data. Coba kita cek dulu. Kita hubungkan saja. Kemudian kita klik save. Oh, dia mintanya simpennya ke Orange ya. Kalau save as, nggak mau juga. Ya ini memang kekurangannya Orange. Dia maunya men-save sebagai Orange tadi, gitu. Atau kita coba pakai data table saja. Yang masukkan ke data table. Kemudian, oke, sebentar. Ini tadi keklik ya. Ini harusnya di blok semua dulu. Di data table sudah tampil semua. Kita coba lagi save data lagi. Kita hubungkan. Apakah dia sudah mau CSV? Oh, tidak mau. Ya, di beberapa kejadian saya nggak bisa nge-save ya. Tapi saya punya caranya untuk menyimpannya ke Excel. Caranya gimana? Dibuka dengan data table. Kemudian saya Ctrl A saja, saya Ctrl C, saya buka pakai Excel. Kemudian hasilnya saya simpan. Nah, jadi setelah sudah masuk, ya ini tinggal title-nya nggak masuk, tapi kita tinggal tambahkan sendiri title-nya. Berarti ini tadi adalah teks, ya. Kemudian ini adalah sentimennya. Ini adalah probability negatif. Yang ini adalah probability positif. Yang ini adalah text feature. Oke. Ya ini sentimen, probability negatifnya, probability positif. Ya kenapa dia dikatakan positif ya karena dari neural network dia lebih mungkin menjadi kenapa dikatakan positif karena dari bobot neural networknya dia lebih cenderung untuk ke positif gitu ya. Jadi ini hasilnya nanti bisa di save ya, untuk bisa dianalisis lebih lanjut, masukkan ke tesis atau divisualisasikan dulu ya. Divisualisasikan dulu juga lebih bagus ya. Di Orange juga bisa visualisasi kalau teman-teman butuhkan, ada di bagian visualize. Coba ini masukkan ke sini, nanti juga hasilnya coba kita masukkan, langsung juga keluar ya, data baru kita lebih banyak yang positif dibanding yang negatif. Ini hasil prediksinya gitu ya. Ini juga bisa lihat probability-nya tadi. Ya, jadi di Orange ini software sederhana. Jadi kita bikin model text classification yang kalau mungkin kita pakai programming language habisnya
setengah jam, sejam lah. Apalagi kalau ngurusin pre-processing ya. Ini kebetulan aja sih juga datanya udah bersih. Kalau dia udah bersih, bikin model pakai Orange ini nggak sampai berapa durasi video ini ya? Nggak sampai setengah jam lah harusnya. 15 menit, drag and drop, beres modelnya. Ya kalau misalnya pengen algoritma yang lain, berarti tinggal si neural network ini kita ganti menjadi misalnya random forest, SVM. Ini ada boosted model juga ada gitu. Jadi tinggal pilih saja modelnya. Ya, kurang lebih itu saja di video kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman mungkin untuk penelitiannya, untuk tesisnya, skripsinya, atau mungkin untuk tugas di kelas ya. Pokoknya semoga bisa bermanfaat. Kalau suka dengan video ini boleh di like. Kalau sekiranya bermanfaat boleh di share ke orang-orang. Kalau mau lebih banyak video kayak gini boleh di subscribe. Ya, sekian video kali ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tutup dengan kata salam satu data. Terima kasih.